Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Saya Camaba Polbang Tangguh tahun 2021. Saya lulus di Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang usaha budidaya tanaman pangan. Wirausaha merupakan kegiatan yang dibangun dengan modal sendiri. Wirausaha merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting bagi negara. Hal ini tidak terlepas dari besarnya peranan wirausaha dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan dari penerimaan pajak, maupun menghadirkan inovasi di tengah-tengah masyarakat. Deskripsi usaha tanaman pangan kedelai. Bisnis budidaya tanaman pangan yang saya akan dirikan adalah usaha kecil atau yang bergerak di bidang tanaman pangan seperti kedelai. Mengacu pada permintaan tanaman pangan yang sangat besar jumlahnya, membuat usaha ini menjadi pilihan utama untuk memulai usaha. Dalam konsep bisnis, hal yang paling ditentukan adalah kualitas dari tanaman pangan dengan mengedepankan kebersihan pada saat produksi hingga pengemasan, yang pada akhirnya akan memberi rasa nyaman kepada konsumen. Seperti pepatah mengatakan, penampilan menentukan kesuksesan. Usaha ini juga memperhatikan hal itu. Jadi, kemasan ini akan dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen. Ketika memilih produk ini, nantinya dengan optimis, insya Allah akan mendapatkan keuntungan berkembang dan mengalami pertumbuhan yang baik, serta memiliki prospek yang baik ke depannya. Pelaksanaan usaha insya Allah saya akan laksanakan apabila telah lulus di Polbang Tangguh dan menyangkut dengan lahan yang saya akan pergunakan. Saya akan mengajak para petani-petani yang bisa diajak bekerja sama dan mengizinkan lahannya untuk dipergunakan. Selain itu, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman pangan. Yang pertama, menentukan jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Seperti contohnya saya akan berusaha di budidaya tanaman kedelai. Yang kedua, memilih varietas yang akan dibudidayakan sesuai agroekosistem setempat. Kemudian, bahan budidaya tanaman pangan. Yang pertama ada benih, yang kedua pupuk, yang ketiga pestisida. Alat-alat yang diperlukan dalam budidaya tanaman pangan, yang pertama ada cangkul, kedua ada koret, ketiga tugal, keempat gembor, yang kelima kultivator, di mana kultivator ini berfungsi untuk menggemburkan tanah. Yang keenam garu, di mana garu ini berfungsi untuk meratakan semua tanah. Pengolahan lahan. Tanah diolah dengan bajak atau traktor tangan, bisa juga menggunakan kultivator sampai permukaan tanah menjadi gembur. Kemudian penanaman. Penanaman dilakukan dengan cara ditugal dengan jarak tanam 40 x 10 cm atau 40 x 15 cm. Setiap lubang tanam diisi 2 butir benih. Setelah benih dimasukkan ke dalam lubang tanam, kemudian ditutup menggunakan sekam bakar atau tanah. Kemudian pemupukan tanaman kedelai. Pemupukan tanaman kedelai dianjurkan menggunakan urea, SP36 dan KCL dengan dosis masing-masing sebesar 50 kg per hektar untuk urea, 100 kg per hektar untuk SP36 dan 50 kg per hektar untuk KCL. Kemudian langkah selanjutnya adalah penyiraman. Penyiraman dilaksanakan apabila ada benih yang tidak tumbuh, maka harus diganti dengan tanaman baru namun mempunyai umur yang sama. Penyiangan dilakukan kurang lebih 2 kali sampai pada saat panen. Karena di lahan kering, gulma tumbuh subur pada saat musim penghujan. Langkah terakhir adalah panen. Panen kedelai harus dipanen pada tingkat kemasakan biji yang tepat. Panen terlalu awal menyebabkan banyak biji keriput, sedangkan panen terlalu akhir menyebabkan kehilangan hasil karena biji rontok. Langkah selanjutnya adalah pemasaran. Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam pemasaran yaitu memperkenalkan tanaman pangan yang ingin dijual kepada teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga sekitar, dan orang-orang terdekat lainnya dengan cara berikan sedikit contoh tanaman kepada mereka agar lebih tertarik untuk membelinya. Kedua, bila tanaman mulai dapat diterima, mulailah sebarluaskan ke pasar, menitipkan ke toko-toko atau warung-warung. Yang ketiga,
memanfaatkan internet atau social networking seperti aplikasi yang melakukan penjualan barang dan perbanyak teman atau follower agar memperluas peluang pemasaran, dan juga bisa membuat blog atau website yang relatif terjangkau harganya. Kesimpulan, dari semua hal yang dapat kita tarik, kesimpulannya bahwa yang diharapkan dalam usaha dapat tercapai, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur kerja. Diharapkan dengan dilaksanakannya wirausaha ini, kita dapat meningkatkan keterampilan dalam budidaya tanaman, khususnya tanaman kedelai, dan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha yang berguna bagi waktu yang mendatang. Demikianlah apa yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena apabila ada kata-kata yang tidak enak didengar, saya minta maaf karena kekurangan datangnya pada diri saya, dan kelebihan itu datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.